Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairul Naim. Perkenalkan, nama saya Gilang Riyadiandiar. Kami dari kelas 10 APHP ingin menjelaskan atau menerangkan apa itu strategi dakwah Islamiyah. Pertama-tama, pengertian strategi dakwah Islamiyah. Strategi dakwah Islamiyah adalah rencana dan metode yang digunakan untuk menyampaikan ajaran Islam kepada individu atau kelompok dengan tujuan agar mereka memahami, menerima, dan mengamalkan ajaran tersebut. Strategi ini mencakup berbagai pendekatan dan teknik yang disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik objek dakwah. Menuju yang kedua, tujuan strategi dakwah Islamiyah itu ada 3. Yang pertama, menyampaikan risalah Islam dengan mengajak manusia untuk mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, memahami ajarannya dan mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, mencapai kehidupan dunia dan akhirat dengan membimbing manusia menuju kehidupan yang lebih baik, baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan tuntunan Islam. Ketiga, membangun masyarakat Islami dengan membentuk masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam, menjunjung tinggi keadilan, dan menciptakan kedamaian. Dan ada 3 poin penting yang akan disampaikan oleh anggota kita yang lain, yaitu dakwah bil lisan atau juga yang disebut dengan dakwah dengan lisan akan disampaikan oleh Mbak Adinda Diastuti. Dakwah bilisan, dakwah dengan lisan, ceramah tematik, mengadakan ceramah rutin dengan tema-tema yang relevan dengan kehidupan sehari-hari, seperti kiat sukses dalam Islam, membangun keluarga harmonis atau etika bisnis dalam Islam. Contoh, mengadakan kajian rutin di masjid setelah sholat subuh dengan membahas kitab-kitab klasik atau isu-isu kontemporer. Dialog indikatif, membuka sesi tanya-jawab setelah ceramah atau mengadakan diskusi kelompok kecil untuk membahas topik-topik tertentu. Contoh, mengadakan forum diskusi online atau offline untuk membahas isu-isu sosial dan perspektif Islam. Pembangunan media sosial, membuat konten dakwah yang menarik dan mudah dipahami, seperti video pendek, infografis atau postingan teks. Contoh, membuat akun Instagram atau YouTube yang berisi konten-konten dakwah yang kreatif dan informatif. Dan ada pun poin yang kedua, yaitu dakwah bilhal, dakwah dengan perbuatan yang akan disampaikan oleh Mbak Rias Pratiwi. Nomor 2, dakwah bilhal. Dakwah bilhal yaitu dakwah dengan perbuatan. Yang pertama, kegiatan sosial. Mengadakan kegiatan bakti sosial seperti pembagian makanan kepada kaum duafa, pengobatan gratis atau bantuan bencana alam. Contoh, mengadakan program donor darah atau membersihkan lingkungan sekitar masjid. Yang kedua, pendidikan dan pelatihan. Mendirikan atau mengelola lembaga pendidikan seperti sekolah Islam, pesantren, atau pusat pelatihan keterampilan. Contoh, mengadakan pelatihan keterampilan gratis bagi pemuda atau ibu rumah tangga. Yang ketiga, teladan dalam kehidupan sehari-hari. Menampilkan perilaku yang sesuai dengan ajaran Islam dan interaksi sehari-hari seperti jujur, amanah, dan ramah. Contoh, para pedagang muslim yang jujur dalam berdagang atau para profesional muslim yang bekerja dengan integritas. Kemudian dakwah yang terakhir itu dakwah bil kitobah atau juga sering dikenal dengan dakwah dengan tulisan, akan disampaikan oleh Mas Kanavaro Dira. Dakwah bil kitabah, dakwah dengan tulisan. Penerbitan buku dan artikel, menulis dan penerbitan buku-buku atau artikel. Artikel yang membahas berbagai aspek ajaran Islam. Contoh, menerbitkan buku-buku tentang tafsir Al-Quran, hadis, atau sejarah Islam. Pembuatan konten digital, membuat blog, website, atau e-book yang berisi konten-konten dakwah yang bermanfaat. Contoh, membuat website yang berisi
artikel-artikel tentang Islam, tanya jawab seputar agama atau materi-materi pembelajaran Islam. Penggunaan media cetak, membuat brosur, pamflet, atau majalah yang berisi informasi tentang ajaran Islam. Contoh, membuat brosur tentang tata cara sholat atau wudhu. Dan itu saja yang dapat kami sampaikan. Sebelumnya mohon maaf jika ada tutur kata yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.